Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Khalafatul Zahra. Video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang intisari dari Islamic Worldview. Baik, langsung saja. Poin pertama yang akan dibahas adalah makna Islamic Worldview. Islamic Worldview sendiri memiliki penyebutan yang berbeda-beda dari ulama kontemporer. Salah satunya adalah Sayyid Qutb. Beliau menyebutkannya at-tasawwur al-Islam li al-wujud, yang memiliki arti pandangan Islam tentang wujud. Menurut Sayyid Qutb, Islamic Worldview adalah keyakinan yang mendasar di akal dan hati seorang muslim yang menjadi cara pandangnya dalam melihat keberadaan alam ini dan zat yang berada di balik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menyebutkannya dengan Ru'yat al-Islam li al-wujud, yang memiliki arti visi Islam tentang wujud. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Islamic Worldview ini mencakup aspek dunia dan akhirat. Jadi keduanya terhubung dengan sangat erat karena aspek akhirat memiliki nilai yang mendasar dan penghabisan. Sedangkan aspek dunia adalah persiapan untuk aspek akhirat. Nah, jadi secara tidak langsung Islam ini terfokus kepada aspek akhirat tanpa menjadikan seseorang tersebut tidak peduli atau mengabaikan aspek dunia. Dan kedua ulama kontemporer tersebut sepakat bahwa pandangan Islam itu berpusat pada akidah, yaitu bagaimana keyakinan tersebut memunculkan ketaatan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berkaitan dengan baik atau buruk dan boleh atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya poin kedua, yaitu perbedaan worldview Islam dan worldview Barat. Worldview Islam telah dijelaskan di poin pertama. Worldview Islam ini memiliki inti, yaitu akidah Islam. Sedangkan worldview Barat ini mereka mengandalkan akal mereka, juga pengalaman serta budaya yang telah diturunkan oleh para leluhur mereka. Nah, akal yang mereka gunakan ini, seperti yang kita tahu, akal ini jika tidak dipandu, maka dia akan berpikir secara bebas dan juga liar. Nah, oleh karena itu di dalam Islam, akal ini dipandu oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Jadi kita memiliki batasan-batasan. Sedangkan worldview Barat ini mengandalkan akal yang terbilang rancu dan juga memunculkan banyak prasangka-prasangka yang bisa berubah-ubah nilai kebenarannya. Menurut Dr. Abbas Mansur Tamam, worldview Barat ini menganut mazhab materialisme. Materialisme ini adalah mazhab filsafat yang tidak menerima hakikat lain selain material atau sesuatu yang dapat diindra. Prinsipnya adalah dikotomi ekstrim dan sifatnya adalah rasionalitas, terbuka, serta berubah-ubah. Selanjutnya poin ketiga, yaitu akidah dan syariah sebagai inti dari worldview Islam. Nah, akidah adalah keyakinan yang menghubungkan hati manusia dengan pikirannya. Lalu syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia,
dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Nah, secara umum syariat dibagi menjadi dua hal penting. Yang pertama, ibadah, yaitu hubungannya dengan Allah. Yang kedua adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, apa hubungan antara akidah dan syariah? Syariah sendiri adalah manifestasi dari akidah. Di dalam Al-Quran, akidah diistilahkan dengan iman, dan syariat diistilahkan dengan amal soleh. Nah, keduanya ini disebutkan secara berdampingan dan disebutkan sebanyak 45 kali. Dengan disebutkannya 45 kali, sudah jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Salah satu dalilnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Akidah dan syariah memiliki hubungan timbal balik. Jadi fondasi akidah atau iman menguatkan bangunan syariah, dan syariah akan menguatkan kembali iman tersebut. Nah, dari keduanya lahirlah akhlak. Jadi akhlak adalah manifestasi dari iman dan syariah. Nah, ketiganya, iman, syariah, dan akhlak adalah satu kesatuan yang terkait satu sama lain. Nah, poin selanjutnya yaitu poin keempat, peranan ilmu dan pendidikan di dalam worldview. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ayat ini membahas tentang epistemologi ilmu. Jadi, wilayah pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, alam nyata atau syahadah, dan yang kedua, alam gaib. Keduanya menuntut perangkat pengetahuan yang berbeda. Tentunya alam nyata dapat kita ketahui melalui panca indera. Dan di sini akal memiliki otoritas untuk menentukan baik atau buruk dan benar atau salah. Dan dalam hal ini juga nas-nas agama, baik itu firman Allah SWT atau sabda Rasul, juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat menentukan benar atau salah dan baik atau buruk. Selanjutnya, alam gaib. Perangkat pengetahuan yang digunakan adalah pendengaran. Bahkan para ahli menyebutkannya sebagai sam'iyat. Dalam artian, pengetahuan tersebut bisa kita dapatkan jika Allah atau Rasulnya memberitahukan kepada kita dan kita mendengarkan, atau berita tersebut sampai kepada kita. Dalam hal ini, pengetahuan datang dari Allah, dan Allah adalah pemegang otoritas kebenaran tertinggi. Nah, wilayah alam gaib ini sangat luas, lebih luas dibanding alam nyata yang dapat kita jangkau oleh panca indera dan akal. Dari sumber-sumber pengetahuan ini, seorang muslim akan memiliki bentang pengetahuan yang sangat luas, karena tidak hanya pengetahuan yang dapat dijangkau dengan akal, namun juga sesuatu yang gaib, sejauh yang diberitakan dari nas. Selanjutnya, poin kelima, seberapa penting kita mempelajari Islamic worldview? Sangat penting, karena kita akan diajarkan bagaimana berpikir secara islami, berpikir yang islami, serta berperilaku layaknya orang Islam. Seperti itu.
Baik, sampai di sini pembahasan pada video ini. Semoga 5 poin tersebut bermanfaat. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada penempatan kata atau kalimat yang salah, karena saya juga di sini belajar. Semoga kedepannya lebih baik. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.